Jangan sia-siakan. Dan kuncinya, saya mau sampaikan kuncinya itu di sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu menentukan. Orang kalau insya Allah sholat 5 waktunya bagus, tepat waktu gitu kan, rajin, insya Allah dia sukses nantinya. Dia kan semangat belajar karena kuncinya di situ. Makanya kenapa di surat Al-Fatihah ayatnya dibilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan ada ayat seperti itu, ada bunyi ayat seperti itu. Kita belajar gitu kan, kita dari rumah sini berdoa, kemudian ke sekolah belajar, tapi kalau kita na'budunya nggak ada, sama aja. Padahal Allah perintahkan di situ na'budunya duluan, sembah Allah duluan, setelah itu baru nasta'innya, setelah itu baru berdoa, minta, gitu kan. Jadi na'budu duluan, jangan lupa na'budu, jangan lupa penyembahan, jangan lupa sujud, jangan lupa ruku. Kita kadang-kadang kita nggak ruku, kita nggak sujud, kemudian kita berdoa gitu. Oleh karena itu, mari kita adik-adik, terutama adik-adik ini, mari kita sholat itu jangan sampai tinggal. Azan itu cukup azan saja yang memanggil kita, jangan lagi suara ustaz gitu kan. Oh sholat gitu kan, pas sudah ada azan tadi tuh, tapi masih sholat gitu. Azan itu sudah cukup sebenarnya kalau orang yang betul-betul. Makanya kalau bahasa Qur'annya bilang kalau orang itu di dalam hatinya ada iman. Kenapa Allah panggil seseorang itu orang puasa gitu kan? Orang apalagi banyak sekali Allah panggil dengan kalimat iman. Amanu. Kenapa pakai amanu? Karena memang orang beriman itu mudah untuk diperintah, mudah untuk disuruh, itu orang beriman. Jadi kalau orang beriman itu dengar azan langsung dia bersegera. Itu orang beriman itu. Jadi kalau lihat di antara kita nanti subuh azan belum bisa bergerak, itu bukan orang beriman namanya itu. Perlu ada iman di hatinya lagi. Itu bedanya. Kalau saya dulu dengar ucapan mantan Bupati Fakfak Bahidin Puarada, itu apa kata beliau? Kita orang timur itu bukan bodoh, tapi kita orang timur itu malas. Itu yang bikin kita bodoh. Kalau kita rajin, insya Allah kita pintar. Insya Allah kita pintar. Bahkan survei membuktikan bahwa orang timur itu orang cerdas. Orang dari timur Indonesia itu adalah orang cerdas. Cuma karena dia malas makanya dia nggak cerdas. Bagaimana dia nggak cerdas? Dia setiap hari makan ikan. Ikan segar loh. Ikan segar lagi. Ikan itu omega 3-nya tinggi. Omega 3 itu kecerdasan. Dan survei juga membuktikan bahwa orang timur itu suaranya bagus-bagus. Bagaimana suara tidak bagus? Selalu makan sagu. Maka suaranya bagus. Seperti itu. Makanya kita ini punya potensi. Adik-adik kita ini punya potensi sebenarnya. Saya waktu kemarin di Miran bikin acara acara salawat akbar. Itu saya lihat ada beberapa orang yang luar biasa tampilnya, bagus sekali. Dan saya waktu itu saya bilang sama Bapak Raja waktu itu yang nggak ada yang mewakili. Bapak Raja, kemudian khusus di Miran, ya, 6 pejabat di Miran itu saya bilang, wahai Bapak Raja, kemudian 6 pejabat, buka mata kalian, buka hati kalian. Ternyata anak kita punya potensi yang mereka bisa sebenarnya, cuma ada dorongan. Jadi memang hal-hal yang baik memang susah. Tapi kita tidak butuh itu. Makanya saya berharap adik-adik ini, anak-anak ini sungguh luar biasa. Orang-orang di kampung sana, orang di Miran, di Goro sana, itu menanti kalian. Di Goro, di Maluku, di Papua, itu menanti kita semua. Jadi, terus saya sempat kemarin ceramah waktu di Miran itu,
saya bilang, khusus di Milan, saya bilang, setahunya saya dulu waktu SD, waktu masih kecil, itu pohon cengkih itu buahnya banyak. Bahkan kita bisa hitung kapan kapan cengkih itu musim itu kita hitung, kita bisa tahu. Pala apalagi, nggak ada berhentinya. Tapi sekarang cengkih itu kita nggak tahu kapan dia berbuah. Pala juga demikian. Saya bilang apa? Berarti di negeri ini ada orang yang masih penuh dengan maksiat. Di negeri ini tidak ada keberkahan turun karena banyak orang yang jauh dari Allah. Itu kan merusak namanya. Boleh. Makanya kalau kalian nanti kalau hafal Quran gitu kan, nanti ketemu dengan ayat Al-Quran di situ tentang pacaran, tentang orang bermaksiat, bagaimana sanksinya, apa yang harus dilakukan, harus diterapkan. Saya pinginnya seperti itu, saya pinginnya pemimpin itu seperti itu. Kalau orang yang bermaksiat itu hubungan suami istri, berhubungan bukan suami istri itu, kan ada di Al-Quran itu. Harus dilakukan, diterapkan, biar orang takut gitu. Seperti itu. Makanya mari harus semangat belajar. Kalian menempuh jalan dari Gorom ke sini. Bahasa hadis Rasul bilang apa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu itu sahalallah, dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya peluang. Itu kan karena kita menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu agama Allah.